menurut saya ini hal yang positif banget. Yang ini Nisa setuju. Saya waktu suka Alpukat itu apa guys? Alpukat. Nisa terjumpa dengan seseorang dari Indonesia dan Nisa pun tidak tahu dia tuh agama apa. Supaya Nisa tidak menyinggung perasaan dia, tiba-tiba Nisa ada cakap something pasal agama kan. Nisa kena tanya agama dia dulu untuk Nisa nyaman lah. Khairul Onggon. Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke channel Khairul Onggon. Apa kabar semua? Nisa doakan semua kalian sentiasa sehat walafiat. Amin. Saya Nisa Rachel, host Anda pada kali ini. Kepada yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Thank you. Hari ini Nisa tertarik dengan satu video yang berjudul 10 hal unik dari Indonesia di mata bule. Bule itu apa guys? Saya cari dulu maksudnya. Video ini bertarik pada Februari. Mana dia punya tarik nih? 8 Februari 2021. Video ini bertarik 8 Februari 2021 daripada channel Setengah Bule. Video ini dari channel Setengah Bule. Nisa mohon kepada yang sedang menonton, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Oke? Nisa gak sabar melihat video ini bersama-sama kalian semua. Ayo, tanpa melengahkan waktu lagi, mari kita mulakan reaction kita dengan kiraan 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Selamat datang di channel Setengah Bule sama saya, Clara. Saya bule dari Barcelona, Spanyol, tapi saya pernah bule dari tinggal di Indonesia. Saya pernah bule dari tinggal Barcelona. di Indonesia pertama 4 bulan di Bali sambil kuliah, ada kayak internship. Terus 4 tahun di Jakarta ya. Jadi saya pindah ke sana untuk ketemu pacar saya waktu itu orang Indonesia, dan sekarang dia sudah jadi suami, dan untuk kerja juga. Selama waktu saya di Indonesia, saya pernah belajar banyak hal dari budaya, dan di sini saya akan ngobrol tentang hal unik di mata saya bule tentang Indonesia. Ini akan seru untuk kamu orang Indonesia karena kamu akan lihat apa yang aneh atau strange atau berbeda dari budaya kamu menurut bule. Oke, saya siapin 10 fakta. Kalau kamu suka atau kamu mikir video ini menarik, jadi saya bisa siapin lebih banyak video lagi dengan hal unik lagi. Oke, yang pertama, hal paling unik saya merasa pas pindah ke Jakarta, saya mulai coba-coba banyak makanan ya. Jadi saya mulai experience ya, punya pengalaman baru di lidah saya. Jadi hal paling unik itu pertama kali dikasih martabak dengan coklat sama keju. Menurut saya bule dari Spanyol, kombinasi keju sama coklat itu sangat baru waktu itu, sangat aneh karena keju itu agak asam, tapi coklatnya manis. Jadi kombinasi itu di lidah saya aneh. Tapi sekarang sudah terbiasa dan sekarang saya suka banget, misalkan pisang goreng keju sama coklat atau martabak, enak banget. Ini juga menurut saya tentang makanan, kombinasi alpukat sama coklat untuk saya itu unik banget. Sampai sekarang saya tidak suka jus alpukat sama coklat. Saya suka alpukat kombinasi apa, guys? Alpukat sama asin. Jadi kayak bikin toast alpukat kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya pindah ke Jakarta belum punya pekerjaan, belum dapat pekerjaan, tapi setelah 1 tahun sekian, akhirnya saya masuk ke kantor. Kantor itu multinasional dan kantor itu lumayan besar dan punya lumayan employees. Tapi semua itu orang Indonesia dan saya orang bule sendiri di situ ya. Jadi kebiasaan saya mandi setiap paginya biar fresh, sampai kantor
Terus kadang-kadang karena di Indonesia menurut saya cuacanya agak panas dan tropikal, jadi saya biasanya keramas dan pergi ke kantor kadang-kadang dengan rambutnya masih agak basah atau minimal nggak kering banget ya. Terus sesuatu yang aneh, teman-teman kantor sering lihat itu, jadi mungkin tidak terbiasa orang cewek Indonesia khususnya datang ke kantor pakai rambutnya masih belum kering. Itu pernah jadi momen-momen yang sangat lucu untuk saya karena mereka bilang kayak habis keramas ya, kayak keramas tuh basuh. Oke. Dan ini bikin saya mikir juga, di Indonesia saya mikir orang kalau pergi ke kantor, cewek atau cowok, biasanya mereka peduli banget sama pakaiannya ya. Jadi di Indonesia saya belajar cara kita harus datang ke kantor itu agak formal, mungkin lebih formal dari di sini di Eropa yang sangat super informal. Misalkan di kantor saya boleh pakai sepatu biasa kayak Nike, Adidas atau sepatu like sneakers, dan saya bisa itu pakai jeans, nggak ada masalah. Dan malah saya jarang banget, bukan saya tapi semua teman saya di sini jarang banget pakai dress atau pakai sepatu high heels kayak gitu, jarang banget. Oke, ini juga waktu saya ke kolam renang di Indonesia atau ke gym, saya sering lihat atau malah ke toilet di rumah teman atau toilet di rumah keluarga kayak gitu. Kalau kita masuk ke rumah di Indonesia kan harus lepas sepatu ya, harus taruh sepatunya di pintu. Terus maupun rumah itu bersih, maksudnya lantainya super bersih, saya tidak nyaman dengan kaki saya kena itu menurut saya, bukan cuma saya ya, tapi banyak bule pasti kayak gini, kena yang basah. Misalkan saya ke kolam renang, terus saya lagi di fitting room ganti baju atau saya ke toilet, malah saya harus ke toilet umum dengan nggak pakai sandal, itu aneh banget. Kalau di sini di Eropa justru terbalik. Jadi kalau kita di rumah, kita pakai sepatu biasa untuk di rumah ya. Sepatu ada sepatu spesial yang kita nggak keluarin ke jalan biar nggak kotor, tapi kita nggak harus kena lantainya. Dan apalagi kalau kita ke toilet kan itu tempat yang suka basah, jadi supaya kita kakinya nggak basah, kami selalu pakai sandal. Dan apalagi di tempat publik yang basah-basah, becek-becek gitu, kita di sini lebih nyaman dan harus pakai sandal jepit kalau di tempat publik supaya kita nggak kena atau kesebaran kayak bakteri-bakteri di kaki. Satu hal lagi, ini lucu banget. Jadi orang Indonesia kangen banget sama makanan Indonesia kalau lagi di luar negeri, sampai bener-bener bongkar bawa tas penuh dengan saus Indonesia, Indomie, sambal. Pernah ada teman di sini yang bawa mangga, mango, alpukat, bawang bombay. Jadi bener-bener yang saya belajar itu orang Indonesia peduli banget sama makanan dan cinta banget sama makanan dari negara sendiri. Jadi kayak kalau jauh sedikit dari makanan Indonesia pasti mereka kangen dan akan selalu ketemu sama teman-teman supaya bisa masak-masak makanan Indonesia. Itu saya pengalaman di sini sendiri sama suami sendiri ya, dan sama komunitas orang Indonesia yang tinggal di sini di Spanyol, pasti enjoy banget. Saya juga pernah, sebagai orang Spanyol, saya pernah juga merasa kangen banget sama makanan dari ibu saya, makanan dari negara saya, tapi Indonesia the next level ya, jadi parah banget. Saya juga pengen highlight sedikit. Saya bisa bilang
sampai nggak doesn't matter if you are rich, poor, kamu bisa sering traveling atau di Indonesia terus. Tapi kemarin aja saya nonton video tentang Atta Halilintar sama Aurel, dan mereka aja kalau pergi ke hotel atau lagi liburan, mereka benar-benar mau punya banyak duit, tapi mereka hampir selalu ya pesan makanan Indonesia, makan pakai tangan, dan enjoy kayak bener-bener sesuatu yang unik banget. Menurut saya orang Indonesia suka banget sama makanan sendiri dari negara sendiri. Oke, yang kelima adalah di Indonesia itu kita sudah tahu, mungkin Indonesia negara paling aktif di sosial media sama di internet. Jadi di Twitter banyak, di TikTok, wow, di YouTube, wow. Jadi Indonesia itu suka banget sama internet. Netizen Indonesia itu luar biasa. Yang saya lihat ya, untuk bikin summary, orang Indonesia itu butuh menghibur, dan orang Indonesia suka banget entertain themselves ya. Internet kemarin ada yang nyalain video untuk merekord dia sendiri sambil ngapa-ngapain, dan itu jutaan, billions yang nonton. Jadi kadang-kadang kami sendiri, saya sebagai content creator, kadang-kadang saya kerasa sedikit lost karena saya bikin video yang menurut saya akan bagus untuk audiens Indonesia, karena mungkin konten itu menurut saya menarik atau konten yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, malah itu nggak ada yang nonton. Tapi kadang-kadang saya bikin konten yang sedikit ya udah nggak expect apa-apa, nggak ada banyak harapan, itu malah banyak yang nonton. Jadi orang netizen Indonesia itu unik banget, pokoknya butuh lihat gosip, menghibur, dan ya hal pasti untuk dewasa ya itu. Oke, yang keenam itu Indonesia itu empire basa-basi. Jadi itu lucu banget. Basa-basi itu benar-benar sesuatu, ada real thing. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu orang di lift, kadang-kadang halo pak, gitu-gitu apa, pokoknya kadang-kadang bikin saya, waktu saya kerja di kantor, saya bisa rasain apa itu basa-basi. Kadang-kadang orang Indonesia menurut saya tidak straight to the point ya, tidak ngobrol secara langsung, harus ada kayak prolog di depan, harus ada kayak ngobrol-ngobrol dulu bentar untuk belajar sebelum mulai conversationnya harus ada kayak basa-basi dulu ya. Selama saya 4 tahun di Indonesia, saya susah banget ngobrol tentang tema-tema sama orang lain, cewek atau cowok, ngobrol tentang tema-tema yang deep banget, yang menarik banget, dan tentang life yang bukan basa-basi. Poin 7, saya shock banget karena di Indonesia pertama kali di semua negara yang saya kunjungi, orang tanya pertama, nama kamu siapa? Dan kedua, agama kamu apa? Jadi saya bener-bener nggak mengerti kenapa orang yang dan baru kenal saya peduli banget sama agama saya. Jadi menurut saya lebih baik kalau kami tidak terlalu filter orang tergantung agamanya, karena siapapun bisa jadi teman saya, dan saya juga expect siapapun bisa terbuka untuk kenal saya. Jadi agama itu intinya untuk saya hal yang private, dan saya pernah ratusan kali misalkan naik taksi, supir Gojek, siapapun itu, Miss mau kemana, itu pertama. Yang kedua, Miss nama Miss siapa, dan ketiga, Miss agama kamu apa. Dan itu orangnya nggak kenal saya sama sekali, cuma 5 menit saya di belakang motornya dia ya.
Di bule, kalau bisa kamu lagi kenal sama bule atau kamu lagi pengen mulai conversation sama bule, jangan terlalu tanya tentang itu karena banyak bule nggak akan nyaman untuk ngebahas tentang itu, ya. Oke, poin 8 yang saya lihat itu di Indonesia ada banyak orang yang bisa pakai bahasa Inggris. Negara saya, Spanyol, bukan terkenal dengan banyak orang bisa bahasa Inggris. Jadi saya tidak mau sombongin kayak banyak orang bisa bahasa Inggris di sini. Tapi di Indonesia rata-rata orang mikir kalau kamu lebih internasional atau kamu ngobrol pakai bahasa Inggris setengah bahasa Inggris setengah bahasa Indonesia, kamu kerasa akan lebih cool, lebih keren. Dan itu saya kalau kamu mau ngobrol dengan bahasa Indonesia, ngobrol dengan bahasa Indonesia. Kalau kamu mau ngobrol dengan bahasa Inggris aja. Tapi jangan putus-putus kayak ganti-ganti terus, karena itu yang saya lihat kamu jadi mau kelihatan kayak kamu sosok Inggris, itu aja. Jadi especially ini komennya special untuk orang Jakarta. Sering banget kita bisa dengar. Saya akan bikin satu video spesial untuk ini. Kamu dengar ya, banyak orang ngobrol bahasa Indonesia terus akan bilang which is, terus setelah itu pakai bahasa Indonesia lagi. Which is gitu loh, which is. Jadi itu hal yang aneh menurut saya. Nggak usah sosok Inggris. Kalau kamu bisa bahasa Inggris ya bagus. Terus untuk selesai, ini lucunya, selama saya ke Indonesia, saya lihat orang Indonesia kalau ke pantai, waktu yang tepat untuk ke pantai itu sore, kalau udah matahari nggak kencang, dan kalau mendung lebih bagus, karena orang Indonesia tidak suka kena banyak matahari supaya kulitnya tidak gosong. Dan saya lihat banyak banget produknya untuk wajah, untuk badan, untuk bikin kulitnya lebih putih. Itu menurut saya sekarang sudah biasa, tapi waktu pertama kali saya ke Jakarta atau ke Bali, saya pernah traveling sama teman-teman kantor, pergi ke Belitung, ke Sumatera, dan saya sendiri yang pengen berjemur. Dan waktu itu saya bisa enjoy, cuma beda style. Kalau ke pantai suka sore, paginya nggak mungkin gitu. Itu bukan hal yang negatif ya, saya cuma bilang hal-hal yang unik menurut saya. Oke, dan yang terakhir ini saya bikin ini yang terakhir karena menurut saya ini hal yang positif banget. Yang ini Nisa setuju. Saya waktu itu lagi sama suami saya di atas motor di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta Selatan. Dan kami sendiri dan beberapa motor lagi yang ada di situ lihat ada orang yang copet mobil dari motor lain. Dan yang saya lihat, saya inget banget karena euforianya naik ke sini. Jadi saya lihat tiba-tiba yang copet udah dapat mobil dan dia belok kiri. Suami saya, dia ikutin motor itu sama beberapa motor lain, ikutin belok kiri. Dan saya lihat di sekitar saya semua orang teriak, ayo copet, 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 copet gitu. Jadi pas masuk gang itu atau jalan kecil, jalan sempit, semua orang teriak-teriak, semua orang yang ada di jalan coba bantu. Dan itu hal unik dan positif banget menurut saya. Di Indonesia itu kalau ada apa-apa, orang pasti akan bantu, akan coba bantu. Dan ini menurut saya ini it means a lot, berarti banget, karena itu di Indonesia kerasa, saya bisa kerasa community itu penting. Jadi tetangga kami penting, how we treat people penting, bagaimana kami bisa bantu orang lain itu penting banget, dan itu mantap untuk orang Indonesia. Oke, semoga video ini menarik untuk kamu. Kalau kamu mau saya bikin lebih banyak konten seperti ini, tolong kasih komen di sini, dan jangan lupa subscribe dan kasih like. Terima kasih. Dadah.
Oke guys, itulah video tadi daripada channel Setengah Bule yang berjudul 10 hal unik dari Indonesia di mata bule. Bagi Nisa, sesiapa yang bertanya pasal agama tuh satu hal yang biasa. Contohnya lah, Nisa terjumpa dengan seseorang dari Indonesia dan Nisa pun tidak tahu dia tuh agama apa. Supaya Nisa tidak menyinggung perasaan dia, tiba-tiba Nisa ada cakap something pasal agama kan. Nisa kena tanya agama dia dulu untuk Nisa nyaman lah. Nisa bukan orang Indonesia tetapi Nisa orang Malaysia. Kepada warga Indonesia yang menonton video ni, apa komentar kalian? Mungkin ada sedikit perbezaan. Kepada kalian yang menonton, orang Indonesia, warga Indonesia, berikan komentar kalian. Nisa pengen baca, Nisa ingin mengetahui apa betul ataupun tidak. Oke guys, itu saja video Nisa pada hari ini. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen kepada channel Setengah Bule. Oke guys, bye bye. Assalamualaikum.